Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim penelur pajak KPP Maria Palembang di ruangan podcast KPP Maria Palembang yang baru ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Ivan dan rekan saya Supratman. Kami pada siang ini akan membawakan terkait IPBK versi 2.0. Jadi ada yang baru nih kawan pajak terkait permohonan PBK melalui kanal DJP online, yaitu adalah IPBK versi 2.0. Apa aja sih fitur-fitur yang baru? Nanti akan kami jelaskan di sini ya. Kita mulai dari mana nih Pak Cecep? Kita mulainya mungkin dari pengenalan dikit ya, atau bukan pengenalan sih Kak Ivan, kita bahas dikit lah. Apa sih PBK itu, pemindah bukuan itu apa sih gitu kan. Nah, kalau merujuk ke pasal 1 angka 28 PMK 242 tahun 2014, pemindah bukuan itu yang sering kita pendek sebagai PBK itu adalah sebuah proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Jadi memang pada saat dilakukan permohonan PBK oleh wajib pajak itu sebelumnya mendahulinya itu ada kejadian berupa tidak sesuai, setorannya tidak sesuai gitu Ivan. Jadi teman-teman pajak semua mungkin yang menyaksikan saat ini udah pernah atau malah sering ya memasukkan permohonan PBK, tapi definisinya PBK seperti itu. Mungkin kawan pajak juga banyak bertanya-tanya ya. Mungkin perlu digarisbawahi juga Pak Cecep. Dari yang sudah Pak Cecep sampaikan tadi, Pak Cecep nggak apa ya? Nggak apa-apa. Biar Jadi lebih gampang nyebutnya. PMK 242 di pasal 1 angka 28 tadi, yang perlu digarisbawahi adalah memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Benar. Berarti dalam hal ini kawan pajak dianjurkan atau dihimbau apabila mengajukan permohonan pemindahan bukuan haruslah ke tujuan yang sesuai. Yang sesuai ya, bukan hanya sekedar pindah-pindah dulu, dipindah-pindahkan dulu atau ke masa pajak yang sebenarnya belum jatuh tempo atau SPT-nya. Jadi kan sebenarnya tidak diketahui apakah SPT-nya itu nanti apakah kurang bayar atau tidak gitu kan. Iya benar. Lebih baik nanti kawan pajak dipastikan dulu. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu apa ya kira-kira Pak Cecep? Oh banyak kalau untuk PBK ini. Kalau yang jelas ada tadi ya, yang awal tadi ada kesalahan ya, kesalahan baik itu posisi setoran itu nggak yang di setoran seharusnya gitu kawan-kawan. Jadi misalnya saya ini aja ya Kak Ivan ya, yang bahasa lugasnya aja, kalau bahasa aturannya nanti bisa kita bacakan juga di aturannya. Ini diatur semuanya di PMK 242 ya kawan pajak semuanya. Jadi nanti kawan pajak kalau bisa silakan buka aturannya PMK 242 tahun 2014. PBK dibahas di pasal 16, 17, 18 dan 19. Di sana itu diterangkan secara jelas. Nah, penyebab-penyebabnya itu ada di pasal 16. Ada beberapa penyebab. Yang utamanya adalah kesalahan dalam pembuatan SSP. Kalau sekarang Kak Ivan, pembuatan SSP ini kan sudah secara elektronik. Nah, kesalahannya umumnya pada saat pembuatan billing, karena pembuatan SSP sudah otomatis kan dari billing. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya ada juga mungkin kesalahan pengisian pembayaran yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik ya, ini tadi yang billing ya. Kemudian adanya kesalahan perekaman SSP. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bank. Ya. Jadi bisa juga kan bank melakukan kesalahan, tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi ini prosesnya apabila wajib pajak ingin membayar pajak melalui bank ya Pak Cecep? Iya benar sekali, prosesnya melalui bank. Tapi sekarang udah nggak mungkin lagi kayaknya Kak Ivan. Iya. Karena kan wajib pajak untuk membayar pajak udah bikin billing ya. Betul. Iya. Nah di bank itu kan tellernya tinggal masukin kode billing kan. Betul, kode billing untuk pembayaran. Jadi untuk yang kesalahan penginputan di bank ini mungkin udah nggak terjadi lagi. Ya. Bisa juga sepertinya mungkin kalau ada wajib pajak mengetahui
atas SSP yang dimaksud tadi itu terdapat kelebihan store dibanding dengan status SPT-nya. Oke, Istilahnya bisa mungkin bisa jadi bisa dibilang pemecahan pembayaran. pemecahan pembayaran Iya. ya, Kak. Nah, kita kembali ke topik utama terkait IPBK versi 2.0 ini. Sebenarnya fitur-fitur apa sih ini Pak Cecep yang akan kita coba sampaikan ke kawan pajak khususnya di kawan pajak KPP Madya Palembang pada siang hari ini? Oke, jadi kalau IPBK memang ini fitur baru ya Kak Ivan ya. Kalau PBK-nya sendiri kan udah lama. Kalau IPBK ini kalau nggak salah saya baru tahun lalu ya, baru tahun lalu launching yang versi awal-awal itu masih banyak keterbatasan. Jadi kalau teman-teman pajak udah biasa itu melakukan permohonan PBK secara elektronik melalui DJP online menu IPBK, itu banyak batasan-batasan. Mulai dari nggak bisa PBK ke NPWP yang berbeda, Kak Ivan. Kemudian juga PBK-nya tidak bisa dilakukan ke kode setoran tertentu, seperti kode setoran untuk ketetapan, atau ke kode setoran 900 atas pemotongan atau pemungutan. Kemudian PBK-nya juga hanya atas NTPN, tidak bisa atas bukti PBK. Nah, berbagai macam keterbatasan inilah yang dicoba diperbaiki di IPBK versi 2 ini. Ya, di versi yang kedua ini. Kita langsung mulai aja kali ya. Siap. Fitur pertama, apa itu Pak Cecep? Nanti kita saling lempar aja kali ya. Fitur pertama ke Pak Cecep dulu nih kayaknya. Fitur pertama. Jadi selama ini teman-teman pajak kalau mengajukan PBK pasti ingat ya. Kalau mau PBK misalnya, apalagi yang teman-teman pajak itu yang perusahaannya punya banyak cabang, Kak Ivan. Kadang-kadang terjadi tuh petugas pembuat billingnya karena cabangnya banyak, input NPWP-nya salah. Jadi harusnya NPWP-nya nama cabang A, misalnya 001, ke inputnya 002. Terjadilah kesalahan pembayaran karena bikin billing nggak salah. Nah, itu ditambahkan menunya di IPBK yang baru ini, yaitu PBK dari NPWP yang satu ke NPWP yang lainnya. Artinya NPWP asal setoran ke NPWP tujuan setoran itu berbeda. Nah, itu salah satunya yang diberikan fasilitas baru nanti. Jadi selama ini permohonan yang masuk, kalau misalnya NPWP antar cabang itu nggak bisa melalui PBK, terpaksa manual. Bahkan NPWP yang berbeda sekalipun, nggak mesti yang cabang, itu juga bisa di fitur yang baru. Nah, yang berikutnya silakan Kak Ivan. Iya, jadi tadi kalau untuk yang fitur pertama tadi di IPBK versi sebelumnya sudah terkunci itu ya kolom untuk NPWP yang menjadi tujuan PBK ya. Benar sekali. Kalau untuk sekarang sih sudah dibuka ya Mas Jaja. Udah bisa diisi sendiri. Untuk fitur yang kedua, PBK di versi 2.0 ini sudah dapat dilakukan atas kode setoran 3XX, 5XX, dan 9XX. Ini maksudnya adalah untuk 3 itu adalah setoran atas pembayaran ketetapan pajak, misalnya STP ataupun SKP. Jadi untuk setoran atas ketetapan pajak ini hanya dapat dilakukan untuk tujuan PBK-nya saja. Tujuan PBK-nya ya. Karena nanti pada saat di penginputan di aplikasi IPBK versi 2.0 itu sebenarnya itu pilihan untuk penginputan kode kohirnya itu menjadi opsional. Ya, apabila misalnya nanti kawan pajak menginput PBK dengan tujuan utang pajak, maka begitu memilih kode setoran dengan awalan 300 atau 300 lainnya, maka kolom pengisian nomor kohir baru akan muncul. Oh, seperti itu. Ya, begitupun juga kalau memang ternyata kawan pajak ingin melakukan pemindahan bukuan ke atas pembayaran PPh ini final atas pengalihan tanah dan atau bangunan, untuk menginput NOP-nya juga itu opsional. Jadi kalau ya benar. wajib pajak menginput dengan kode 4 ya depannya kan 412840 sekian, 407 ya, maka baru muncul kolom NOP yang dapat diisi. Benar. Jadi kalau dipilih ke-nya baru muncul ya, Kak Ivan ya. Nah, dalam hal ini sepertinya sih masih yang untuk
ini ya persewaan ya tadi ya, kalau boleh saya lebih detailkan lagi ya. Jadi KJS-nya itu untuk 41128 402. Oh gitu ya. Ya. Oke. Oke, kita langsung coba ke fitur berikutnya. Ini bagi teman-teman pajak yang udah biasa pakai IPBK, langsung connect nih. Oh bisa ya sekarang gitu. Karena memang yang dulu itu terbatas banget. Jadi saya ingat pernah nyoba itu Kak Ivan ya, bantuin wajib pajak di helpdesk untuk tadi yang NPWP tadi. Pada saat di input NTPN, kalau dulu cuma NTPN tuh, Kak Ivan, cuma NTPN. Kemudian pada saat input NTPN itu akan otomatis keisi data penyetor atau setoran darinya. Terus ke-nya itu hanya bisa dirubah kode jenis setoran, masa pajak, cuman itu. Jadi NPWP-nya itu langsung terisi otomatis. Berarti sekarang kawan pajak dengan adanya bisa ke NPWP yang lain, kemudian juga bisa ke kode setoran 3, ada opsi untuk memasukkan nomor ketetapan, ada opsi untuk memasukkan NOP ya, nomor objek pajak ya. Nah, yang selanjutnya nih bisa PBK dari bukti PBK Kak Ivan. Oh iya. Bisa PBK dari bukti PBK. Karena kadang-kadang nih banyak juga kejadiannya waktu pengajuan PBK itu wajib pajak mengajukan PBK, kemudian pada saat hasil PBK-nya udah keluar ternyata SPT masa tujuan PBK-nya itu udah dilaporkan Kak Ivan. Oh. Akibatnya PBK tujuan tadi yang awal itu nggak bisa digunakan, terpaksa lah di PBK lagi. Nah, sebelumnya untuk permohonan PBK dari bukti PBK itu hanya bisa dilakukan secara manual. Nah, di IPBK versi 2.0 ini bisa. Jadi, opsi NTPN itu bisa dipilih untuk memasukkan nomor bukti PBK. Seperti itu. Ini udah semakin lengkap saja ya kawan pajak, fitur-fitur baru di IPBK versi 2.0 ini. Jadi yang dulunya mungkin PBK dari bukti PBK harus disampaikan secara manual KPP Madya Palembang ya, misalnya kalau kawan pajak yang ternyata kantornya enggak di Kota Palembang kan, paling cepat ya dikirim via pos kan, baru sampai mungkin 2-3 hari kemudian baru diterima oleh KPP Madya Palembang. Nah, dengan adanya IPBK 2.0 ini, kawan pajak yang mungkin kantornya tidak berada di Kota Palembang bisa langsung mengajukan permohonan IPBK dari bukti PBK tadi kapan saja dan di mana saja. Iya. Sesuai slogan yang lalu-lalu, mudah-mudahan memudahkan gitu ya. Nah, apalagi sih fitur pendukung lainnya? Nah, secara ketentuan pemindah bukuan itu kan memang diatur di PMK 242 itu di pasal 17. Memang diharuskan untuk melampirkan namanya SSP. Benar. Ya. Masih seperti itu ya punya pasalnya. Ya, jadi secara ketentuan memang belum berubah. Nah, di IPBK versi 2.0 ini ditambahkanlah fitur berupa kolom yang dapat mengupload lampiran pendukung. Jadi kawan pajak yang ingin mengajukan PBK tadi dapat mengupload SSP dalam bentuk file yang telah di-scan, ataupun misalnya pemindah bukuan yang mengharuskan melampirkan surat pernyataan. Jadi kawan pajak bisa melampirkan di IPBK versi 2.0 ini. Kenapa harus melampirkan? Karena memang mungkin di sebelumnya, di IPBK versi sebelumnya kan belum ada fitur ini. Jadi validasi NTPN itu memang sudah dilakukan secara sistem. Betul. Hanya saja kan ketentuan belum berubah nih, Pak Cecep. Jadi dalam hal ini DJP mencoba untuk melengkapi fitur-fitur yang tadi demi menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Ya, benar sekali. Jangan sampai aplikasi malah tidak bisa mengakomodir ketentuan ya. Betul ya. Jadi kawan pajak sudah bisa mengupload dan tidak perlu lagi misalnya ya mungkin di KPP Madya masih bisa berhubungan secara verbal lah misalnya. Kalau ternyata ada kekurangan ya bisa kita hubungi wajib pajaknya. Tapi dengan adanya fitur terbaru ini ya mudah-mudahan tidak ada lagi kekurangan lampiran pada permohonan PBK dari wajib pajak. Ya betul sekali, wajib pajak semuanya. Karena kan seharusnya karena sekarang sumbernya
pemindah bukuan itu nggak mesti sama ya teman-teman pajak antara sumber dan ke-nya, itu memang dibutuhkan untuk melampirkan bukti setoran kayaknya. Betul, Kak Ivan. Kalau dulu yang versi 1 kan secara otomatis karena NPWP-nya sama, kita validasi NTPN-nya itu cukup simple. Nah, sekarang karena udah beragam juga sumber dan ke-nya itu, makanya perlu dilampirkan bukti pembayaran sesuai dengan ketentuannya, Kak Ivan. Mungkin seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, berikutnya kita lanjut ke fitur berikutnya dari IPBK 2.0 ini. Ini yang, ada yang nanya ya? Kita jawab sekarang atau nanti, Kak Ivan? Boleh? Boleh kita jawab sekarang ya? Ada bertanya Pak Ivan dan Pak Cecep dari Purama IP. Apakah fitur IPBK terbaru bisa diimplementasikan atau disetor BPH atas register BPH dengan case NTPN sudah terlapor dalam SPT masa dari Ibu Rahma? Oh baik ya. Terima kasih Ibu Rahma atas atensinya. Sebelumnya kenalkan dulu di belakang layar kita. Jadi kawan pajak sekalian, kami ini tim penyuluh pajak KPM Palembang yang terdiri dari koordinator kami yaitu Bapak Yuli Kurniawan yang kebetulan pada hari ini sedang berada di balik layar. Balik layar, sekaligus mengawasi kita ya Kak Ivan ya. Menjadi director ya. Director. Iya, iya. Oke. Jadi tadi dia sudah dilaporkan di dalam Ibu Pot mungkin. Betul, iya, sepertinya ya. Nah, kemudian ternyata ada kelebihan. Ada kelebihan. Nah, kalau IPBK yang lama nggak bisa itu Kak Ivan. Langsung nolak dia tuh. Betul. Nah, kalau yang baru gimana? Nah, memang Bu Rahma tadi ya. Ya, Bu Rahma IP, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di IPBK versi sebelumnya, memang apabila NTPN yang sudah pernah dilaporkan SPT-nya dan akan dilakukan pemindahan bukuan melalui IPBK, biasanya akan menolak atau tidak dapat dilanjutkan. Karena memang salah satu persyaratan dari IPBK itu atas NTPN dimaksud itu memang belum pernah dilaporkan. Ya. Nah, untuk di IPBK versi 2.0 ini, kita juga sebenarnya sih belum mempraktekkan juga. Justru kami berharap mungkin ada masukan dari Ibu Rahma. Tapi memang sampai dengan saat ini yang disampaikan kantor pusat kepada kami terkait IPBK 2.0 ini belum mensyaratkan untuk NTPN itu belum pernah digunakan untuk pembayaran. Ya, seperti itu. Singkatnya seperti itu saja. Jadi boleh saya simpulkan mungkin untuk NTPN yang pernah dilaporkan sebelumnya dan akan dilakukan pemindahan bukuan, untuk di IPBK versi 2.0 ini kemungkinan sih masih belum diakomodir. Iya, benar. Karena memang secara sistem dan data memang berarti kan antara data pembayaran yang Ibu Rahma maksud tadi kan harus bisa disinkronkan dengan data bukti potong yang kemungkinan itu dibatalkan ya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran kan. Iya, benar sekali. Ya, sepertinya di IPBK versi 2.0 mungkin belum dapat kami pastikan juga Bu Rahma. Ya. Tapi memang selalu ada solusinya boleh diajukan secara manual melalui loket TPT, atau mungkin kalau Ibu Rahma sekarang sedang ada case yang seperti itu, boleh dicoba dan infokan kepada kami ya. Ya, benar sekali. Kalau memang bisa ya, berarti itu adalah informasi yang tambahan buat kami ya, Pak Cecep ya. Iya, benar sekali. Iya. Karena sepanjang panduan yang kita pelajari, karena aplikasinya pun kita mempraktekkan mesti aplikasi langsung ya, Bu Emma ya. Jadi kita harus masuk ke DJP online kita. Sepanjang tutorial dan panduan yang kita baca itu memang untuk NTPN yang sudah digunakan dalam laporan itu diceknya secara sistem. Jadi kata-katanya itu sepanjang belum digunakan di dalam SPT. Nah, kalau NTPN-nya udah direkam di SPT sih logiknya kebaca sama aplikasinya udah dipakai. Betul, sebenarnya seperti itu Kak Ivan. Nah, cuman memang di sini disebutkan atas setoran yang berlebih karena sebagian udah di PPK, nah itu baru bisa. Tapi kalau untuk yang sudah digunakan di dalam SPT tapi ternyata setorannya ada lebih, kemungkinan
kemungkinan belum bisa Bu Emma. Jadi kalau Bu Emma ada case seperti itu, seperti yang dibilangnya Kak Ivan, boleh dicoba aja deh. Dicoba aja, nggak ada salahnya ya dicoba. Kalau memang nggak bisa ya manual lagi. Iya, tetap bisa disampaikan secara manual melalui loket ya. Tapi bagus juga ya kita usulkan ke kantor pusat ya, supaya itu jadi masukan buat kita ya. Masukan buat kita juga, karena memang nggak menutup kemungkinan dan banyak kejadian juga. Apalagi dengan adanya Ibu Pat unifikasi ini, kadang-kadang udah dibuat bukti potongnya, tiba-tiba dibatalin, akhirnya setorannya berlebih. Iya, betul sekali Pak Cecep. Baik, kita ke fitur berikutnya nih Pak Cecep. Jadi ini fitur yang menarik nih Pak Cecep. Iya, ini paling saya suka nih fitur ini. Jadi kalau untuk wajib pajak, terutama yang non PKP nih, kan awal berlakunya SPT unifikasi itu kan banyak kebingungan tuh. Apalagi untuk SPT, ada kan kita nih ada beberapa aplikasi yang memerlukan sertifikat elektronik. Nah itu. Pertama Ibu Pot unifikasi. Kalau e-faktur jelas ya, e-faktur jelas. E-faktur. Terus kalau mau wajib pajak ingin melakukan perpanjangan SPT itu memerlukan sertifikat elektronik juga. Oke, IPSPT ya? Iya, IPSPT. Untuk di IPBK versi 2.0 ini, DJP memberi fasilitas tambahan Pak Cecep. Jadi apabila untuk PKP atau non PKP wajib pajak ya, kita yang mungkin sertifikat elektroniknya belum ada atau tiba-tiba expire gitu kan, tiba-tiba ya, pengetahuannya kan, kadang kita nggak wajib pajak atau kita sendiri pun nggak terlalu ini ternyata udah 2 tahun nih sertifikat elektroniknya expire dan diminta oleh atasan mungkin harus ajukan hari ini. Nah itu kan momok gitu. Apalagi perpanjangannya nggak bisa online sekarang. Iya, perpanjangan dengan keadaan KAR sudah dihentikan kan. Jadi wajib pajak mau nggak mau harus hadir ke loket TPT untuk melakukan perpanjangan sertifikat tadi. Iya. Nah di IPBK versi 2.0 nih ada apa Pak Cecep? Ada menu baru untuk bisa mengirim permohonan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang biasa ngirim SPT masa PPA pasal 21 ada namanya kode verifikasi. Kode verifikasi ya. Ini mirip-mirip kita ini ya kalau login ke sosmed ya. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi kode verifikasi ini nanti akan dikirim via email. Jadi nanti jangan khawatir bagi wajib pajak yang ternyata tiba-tiba tiba-tiba sertifikat elektroniknya daluarsa gitu dan 2 tahun aja nih gitu kan. Atau misalnya memang belum punya, atau WP cabang yang selama ini nggak melakukan pelaporan, tapi mesti melakukan pengajuan peminta bukuan, jangan khawatir. Kalau dulu pakai sertifikat elektronik, untuk PBK 1.0 itu pakai sertifikat elektronik. Cuman sekarang bisa pakai sertifikat elektronik, tapi ditambahkan juga opsi bagi teman-teman wajib pajak untuk menggunakan verifikasi email. Jadi kayak lapor SPT masa PPA pasal 21 Kak Ivan. Iya. Nah, atau kayak e-form. Kalau e-form itu dia lebih waktu download PDF-nya itu otomatis sistem ngirim. Kalau PPA pasal 21 kan ada diklik dulu tuh kirim token. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya nggak terbatas oleh sertifikat elektronik lagi Kak Ivan. Dan yang menariknya, email yang digunakan untuk verifikasi adalah email yang diinput pada permohonan IPBK-nya itu. Seperti itu. Bukan email yang pertama kali didaftarkan wajib pajak pada saat pendaftaran. Karena memang secara autentifikasi dengan wajib pajak bisa login ke akun DJP online. Itu sudah menjadi keabsahan suatu permohonan. Autentifikasinya dari situ ya. Betul, iya. Nah, ini himbauan juga kepada wajib pajak. Kalau bisa user sama passwordnya ya dijaga kerahasiaannya ya. Betul. Kalau sempat PBK-nya dipindahkan yang setorannya besar kan, bahaya. Apabila takutnya salah ketik pula ya misalnya ke perusahaan PTA ABC ternyata @gmail.com misalnya ternyata abcd@gmail.com. Salah kirim. Nah, di sini memang perlu kecermatan dari kawan pajak sekalian. Dikarenakan memang fitur verifikasi melalui email ini dibuka secara
tidak terkunci lah ya. Jadi memang atas alamat email yang di input pada saat permohonan IPBK. Jadi kawan pajak sekalian lebih berhati-hati dalam menginput email. Jangan sampai ke alamat yang berbeda. Ke alamat yang berbeda, ya. Otomatis notifikasinya akan disampaikan ke sana. Walaupun memang sebenarnya atas bukti PBK-nya itu dapat kawan pajak lihat juga atau download di dashboard di menu IPBK versi 2.0 ini. Nanti kita jelaskan budget ya. Apa namanya? Urutan menu-menu di IPBK versi 2.0 ini. Oke, siap. Oke. Berikutnya nih, ada apa lagi nih Pak Cecep? Fitur dari yang baru ini? Ini kayaknya kalau dulu belum ada ya. Permohonan tersimpan dalam bentuk draft. Iya, betul. Jadi harus langsung simpan dan kirim. Oh, kalau dulu gitu ya, Kak Ivan? Oh, kalau sekarang sudah ada draftnya. Ini draft, ya seperti ISPT 21 ya dulu ya, ada draft juga ya. Jadi IPBK yang versi 2.0 ini teman-teman pajak semuanya sudah ada draftnya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan itu pengisiannya belum selesai, misalnya gini nih Kak Ivan, waktu ngisi kemudian karena harus ngisi nomor ketetapan, nomor ketetapannya lupa nih. Iya, betul. Simpan dulu dalam bentuk draft, nggak mesti ngulang lagi dari awal seperti itu. Jadi nanti teman-teman pajak semuanya bisa lihat nanti draftnya itu di menu dashboard ya harusnya ya. Betul, harusnya di menu dashboard. Di menu dashboard itu nanti pada saat login ke aplikasi DJP online dan masuk ke menu IPBK-nya, di menu dashboard itu harusnya ada draft PBK yang sudah dibuat oleh teman-teman pajak semua. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Jadi misalnya mati lampu misalnya, mati lampu kan, baterainya tinggal kritis lagi gitu kan. Daripada ngetik ulang permohonan IPBK-nya ya disimpan draft dulu kan, ya, pastikan dulu kalau memang masih ragu untuk langsung mengirimkan permohonan. Iya, atau misalnya mau direview dulu, kadang-kadang kan kayak gitu Kak Ivan, misalnya ini kita petugas pajaknya nih, bagian keuangannya mau direview dulu oleh atasan, misalnya supervisor atau manajernya misalnya. Nah itu bisa juga, jadi jangan dikirim dulu masih dalam bentuk draft, nanti direview dulu, sudah persetujuan dari atasannya baru dikirim. Nah itu betul sekali Pak Cip. Saya ada pengalaman kemarin baru-baru ini aja. Jadi ada kawan pajak yang mengajukan IPBK dengan tujuan atas PPh ditanggung pemerintah. Padahal atas kegiatan usaha wajib pajak tersebut nggak ada sangkut pautnya dengan PPh ditanggung pemerintah. Ya, saya inisiatif dong ini menghubungi wajib pajak. Ternyata setelah dikonfirmasi memang salah itu kan. Nah, berarti memang sangat penting kawan pajak manajernya atau atasannya untuk mereview tadi, benar sekali. Karena pekerjaan dua orang itu lebih teliti daripada satu orang seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi pekerjaan yang sia-sia. Jadi kawan pajak mengirimkan permohonan tapi sebenarnya salah, di DJP sebagai pemproses permohonan ya hanya mengeluarkan penolakan PBK. Benar sekali. Tidak perlu kan? Iya, benar sekali. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, iya. Mirip ini mirip persis dengan pantun kita di pengumuman Instagram IPBK 2.0 pada hari ini ya. Saya lupa pantunnya. Mungkin Pak Yuli mungkin ingat pantunnya Pak. Iya, bisa dibacain Pak Yuli. Ada ya. Nah, sebelum kita membahas terkait menu-menu apa saja di IPBK versi 2.0 ini, ada satu fitur terakhir nih ya Pak Cecep, apa ya yang dapat disampaikan kepada kawan pajak kita siang hari ini? Kalau menu terakhir yang menjadi tambahan di IPBK versi 2.0 ini adalah penambahan user manual. User manual itu penting sekali sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan kita browsing kadang-kadang. Saya juga sering tuh mengarahkan wajib pajak supaya melakukan pencarian atau browsing terkait cara-cara pelaporan SPT misalnya atau cara-cara pengisian SPT di internet. Kadang-kadang apa yang kita browsing sebagai petugas pajak dengan yang di browsing oleh wajib pajak itu beda ternyata kayak itu. Jadi kita mikir banyak kok browsing aja gitu. Ternyata setelah wajib pajaknya browsing itu mereka malah tambah bingung kadang-kadang. Jadi pada saat contohnya bikin faktur, mungkin karena kita historis di browser kita itu udah bikin faktur yang kita buka udah yang site yang udah seharusnya,
kadang-kadang di wajib pajak beda. Makanya memang teman-teman pajak semua dengan menyadari hal itu, pengembang sepertinya menyadari hal itu, menyisipkan menu ini, penambahan user manual. Ya. Jadi memang wajib pajak langsung bisa download user manualnya, bisa dibaca tuh. Gimana sih caranya PBK? Langsung dari sumbernya, original. Nah, dan nggak misleading lagi. Betul. Dan langsung dapat di-download di IPBK 3.0 ini kan? Iya, benar sekali. Karena kalau seperti yang sebelum-sebelumnya aplikasi yang telah dirilis DJP seperti Ibupot Unifikasi, e-faktur 3.0 itu kan belum disediakan memang. Iya, benar sekali, belum. Adapun memang disediakan secara terpisah oleh P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak. Dan memang nggak semua wajib pajak jadinya kan bisa semua terjangkau jadinya. Betul ya. Dengan disematkannya user manual ini di aplikasi IPBK yang versi 2.0 ini, jadi wajib pajak bisa langsung. IPBK itu cukup simpel sih menurut saya. Jadi wajib pajak nggak ribet sih melihat menu yang ditampilkan. Apa istilahnya kayak kan user friendly ya. Jadi di menu dashboard itu nanti teman-teman semua bisa memonitoring di dashboard itu nanti permohonan yang pernah diajukan dan bisa melakukan nanti pertama pengecekan detail permohonan, ada nanti menunya, pengecekan detail permohonan, pencetakan bukti penerimaan surat serta produk hukum pemindah bukuan. Ya. Jadi nanti ada listnya ini permohonan, nanti di sampingnya nanti ada menu untuk ngecek detailnya, ngecek BPS-nya, sama ngecek bukti potongnya. Seperti itu Kak Ivan. Nah, untuk menu selanjutnya? Menu selanjutnya yaitu menu permohonan. Jadi di menu utama IPBK ini terkait menu permohonan, kawan pajak dapat melakukan permohonan pemindahan bukuan secara elektronik yang dilakukan atas pembayaran NTPN dan bukti PPK sebelumnya. Iya benar. Jadi untuk PBK ini dapat dilakukan nantinya akan dilakukan validasi oleh sistem dengan mempertimbangkan beberapa hal, Pak Cecep. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan validasi sistem ini. Yang pertama ialah eksistensi data pembayaran sesuai dengan pemilik pembayaran. Iya. Jadi ini di menu permohonan ini menu utama lah ya, Jadi pengisiannya semuanya di sini ya. Betul, ya. Jadi NTPN yang kita input nanti ada klasifikasinya yang secara sistem dipilah-pilah. Betul. Jadi ada tidaknya NTPN yang diinput oleh wajib pajak itu di sini akan tervalidasi. Iya, benar. Jadi kalau memang ternyata kan NTPN itu kan gabungan dari beberapa kombinasi angka dan huruf ya. Jadi kadang-kadang di SSP yang sudah dicetak dari bank misalnya atau dari mesin pembayaran gitu kan, kadang antara angka 5, 6 atau 0 dengan O itu mirip-mirip kan? Iya benar. Jadi kita kadang bingung menginputnya. Ini kan ternyata tidak tervalidasi di sistem. Sebenarnya itu dapat dapat istilahnya dilihat juga. Jadi kan di DJP Online itu ada menu bayar tuh. Di menu bayar itu adalah terdapat histori pembayaran yang pernah dilakukan wajib pajak. Nah, di situ wajib pajak dapat melihat NTPN yang lebih sesuai sebenarnya. Bisa di klik kanan copy, pastekan pada saat mengajukan permohonan IPBK tadi. Jadi nggak akan salah-salah ketik lagi gitu. Iya benar-benar. Iya sering kejadian Kak Ivan. Yang sering ketukar itu 0 sama O. I besar sama angka 1. Betul, ya. 8 sama 6. Iya. Emang kadang cetakan dari bank atau mesin pembayarannya itu kan kadang dot metric ya. Printernya dot metric. Kayak gitu. Jadi agak cetakannya kurang bisa terbaca dengan jelas. Iya. Jadi bisa dilihat di historis pembayaran. Betul, ya di menu bayar di DJP Online wajib pajak sekalian. Iya benar. Jadi untuk yang berikutnya validasinya itu adalah atas NTPN itu belum pernah digunakan pada permohonan penelitian formal PPHTB. Ini untuk khusus setoran pengalihan hak atas tanah ya. Iya, Pak Cecep. Iya. Jadi dalam proses pengalihan hak atas tanah itu ya teman-teman pajak semuanya, itu ada namanya permohonan penelitian formal untuk melakukan validasi atas SSP-nya. Jadi di DJP Online pun sepertinya udah ada menunya. Kemudian atas SSP yang sudah dilakukan penelitian formal dan divalidasi sebagai
PPHTB itu nggak bisa lagi di PBK kayak Pak. Iya. Nah, sistem melalui menu menu permohonan ini pada saat Bapak Ibu nanti menginput NTPN itu otomatis akan mendetek tuh. Udah Betul, pernah nggak iya. nih diajukan untuk divalidasi sebagai PPHTB? Iya, itu kan menu. sudah digunakan kan Iya. atas NTPN dimaksud kan. Iya, kalau udah pernah nggak bisa, Nggak bisa, otomatis udah nolak ya. Harusnya muncul pop-up ya. Betul. Udah digunakan gitu ya harusnya ya, seperti itu. Juga di menu permohonan ini teman-teman belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur. Ini yang Bu Emma tadi ya. Ya, iya benar Iya. sekali yang Bu Emma tadi. Gimana Bu Emma, udah ada ini update-nya? Bu Emma udah coba belum? Kita juga pengen tahu sebenarnya. Kalau Bu Rama ya? Bu Rama. Oh Bu Rama ya. Lupa kita diawasi. Itu lagunya ya. Iya. Kurang nanya lagi nih, apakah fitur IPBK terbaru bisa diimplementasikan atas register PPH dengan gas NTPN sudah terlapor dalam SPT masa? Kayaknya sama dengan pertanyaan tadi Iya, ya. sama sepertinya pertanyaan. Soalnya ibu dari KPP, kalau NTPN sudah terlapor, pengajuannya nggak bisa ke IPBK, harus pengajuan manual. Benar atau enggak? Iya. Coba. Ya, Betul, ya. sementara ini masih Bu. Karena nih di menu permohonan ini salah satu klausul dari pemilahan sistem itu terkait NTPN yang diinput atau bukti PBK yang diinput adalah belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur, e-bupot 23, e-bupot unifikasi, e-bupot instansi pemerintah. Jadi kalau belum pernah digunakan di situ, itu udah nggak bisa. Tapi agak tricky juga nih Kak Ivan. Iya. Di SPT 21 nggak disebutin Kak Ivan? Iya, nih. Di manualnya ya. Iya, untuk ISPT 21 memang sepertinya masih bisa, tapi pastinya ada penelitian dari kita. Betul, ya. ya. Kalau memang ternyata ada kelebihan pembayaran yang dilakukan melalui ISPT, kemudian diinput di dalam ISPT, nah itu nanti kalau diajukan PBK secara elektronik, ya saringannya di penelitian kita. Betul ya, karena memang seperti yang kawan saja ketahui, ISPT pasal 21 ini untuk yang selain instansi pemerintah masih menggunakan ISPT pasal 21. Ya, ya. Jadi hanya untuk instansi pemerintah yang sudah digabungkan sebenarnya wadahnya dengan SPT unifikasi di instansi pemerintah. Nah, untuk validasi berikutnya ialah atas NTPN itu masih memiliki sisa pembayaran atau ada kelebihan. Ya. Jadi sistem kita sudah mendeteksi itu. Ya. Apabila ternyata NTPN itu sudah tidak memiliki kelebihan pembayaran, maka secara otomatis akan muncul notifikasi juga bahwa atas NTPN dimaksud tidak dapat diajukan permohonan pemindahan buku uang. Benar sekali. Tapi ini bukan kelebihan pembayaran karena pelaporan tadi ya, Betul, Kak Ivan, ya. Ini lebih ke misalnya konkretnya mungkin seperti ini. Ada satu pembayaran ya Bapak Ibu, misalnya PPN lah, anggap 10 juta. Kemudian PPN ini ternyata nggak digunakan karena ternyata di bulan itu lebih bayar kayak awalnya dihitung kurang bayar 10 juta, ternyata dikreditkan pajak masukan, ternyata lebih bayar. Betul. Otomatis setorannya nggak dipakai kan. Kemudian Bapak Ibu ada PPh pasal 21 misalnya 5 juta, di PBK kan lah PPN yang 10 juta ini ke PPh pasal 21. Nah itu kan baru sebagian tuh kepake. Nah, pada saat ini mau di PBK-kan lagi setorannya ini, nah sistem nggak bisa detect langsung. Jadi sisa dari setoran itu bukan 10 juta lagi, tapi tinggal 5 juta. 5 jutanya udah di PBK-kan ke PPh pasal 21. Jadi yang bisa di PBK-kan di permohonan berikutnya adalah yang sisanya saja seperti itu. Nah, kebetulan memang di menu permohonan ini sudah terlihat nilai sisanya nih Pak Cecep. Kalau nanti kawan pajak coba ya, ini ada nih. Begitu menginput NTPN dan klik validasi bayar, di sini akan terlihat nilai sisa NTPN bila ada ya, sisanya yang dapat dipindah bukukan. Iya benar sekali. Untuk validasi berikutnya ialah bukan merupakan pembayaran dengan kombinasi kode akun pajak dan kode jenis setoran 41127 427 PPS nih ya? Iya, 41128 428 ataupun yang bersumber dari utang pajak. Iya. Jadi memang ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, memang untuk PPS itu sendiri sudah diatur di PMK berapa? 39 ya? PMK apa? Mas Yuli, PPS Mas Yuli.
Kak Ivan, Iya, dia di MK terkait PPS, memang tidak boleh PPS ya pembayarannya bersumber dari pemindahan uang. Ya, ya benar-benar. Secara langsung. Ya. Jadi makanya memang di menu IPBK ini juga langsung di apa namanya? 196. Oh, 196, oh iya. Terima kasih Pak Yuli. PNK 196, 39. Aduh, udah setahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan wajib pajak KPP Media sudah melaporkan semua ya PPA final PPS. Iya, mudah-mudahan udah. SPT-nya maksudnya SPT PPA finalnya. Iya. Satu pertanyaan lagi kalau boleh dari Ya, monggo. Bu Amina. Apakah SSP yang kita buat pakai NPWP lain mau di-PBK-kan ke NPWP kita bisa nggak pakai IPBK dari Bu Amina? Oke, ini kita bahas ya tadi ya kayak tadi. Satu yang terakhir gitu. Iya, karena ini ya waktu kita terbatas ya Mas Iya. Yuli ya. Jadi Bu Aminah ya Mas Yuli. Amina. Bu Aminah. Jadi memang ini diskusi kita tadi terkait pembayaran menggunakan NPWP yang lain. Solusinya mungkin ya Bu ya. Saya bicara solusinya aja langsung. Kalau memang itu adalah kesalahan NPWP, misalnya Ibu NPWP Ibu ketelingsut nih satu angka misalnya. Iya. Kalau diajukan pakai NPWP usernya Ibu, kemungkinan besar nggak bisa Bu, karena pada saat NTPN dimasukkan itu kan membaca yang berhak atas pembayarannya adalah NPWP yang tercantum. Betul. Nah, jadi kalau misalnya mengalami kendala seperti itu, Ibu, misalnya ketelingsut, misalnya NPWP-nya ternyata NPWP orang lain, coba hubungi dulu wajib pajak bersangkutan. Ajukan dari user mereka. Nah, jadi WP tersebut yang mengajukan melalui IPBK DJP online mereka. Jadi kalau misalnya Ibu sendiri yang mengajukan melalui DJP online Ibu, kemungkinan tidak bisa. Kita tadi udah diskusikan, kita mau coba ternyata nggak sempat ya, Iya. Kak Ivan ya. Jadi logik kita aja pada saat user itu adalah PTA, kemudian menginput pembayaran yang bukan milik. Ada menu monitoring. Jadi kawan pajak bisa melakukan pemantauan atau permohonan PBK yang sudah disampaikan melalui kanal IPBK versi 2.0 nih. Jadi pemantauan ini dilakukan karena memang kawan pajak dalam alur prosesnya, mulai dari saat kawan pajak mengajukan, terus pengecekan NTPM, sampai dengan penyelesaian IPBK-nya sendiri dapat dilakukan di menu monitoring ini. Jadi kalau dulu kan mungkin kawan pajak seringnya telepon ke KPP atau nge-WA Pak Cecep ya, atau bertanya-tanya gitu kan, ini udah selesai apa belum sih? Ini kayaknya udah hampir 21 hari atau udah lewat 21 hari. Iya, benar. Iya. Jadi kan seperti yang kawan pajak ketahui kan memang untuk secara ketentuan penyelesaian PBK itu adalah 21 hari. 21 hari. Ya, jadi kawan pajak apabila sudah melebihi waktu itu kan dan bertanya-tanya ini sudah selesai belum di KPP. Kalau yang diajukan melalui IPBK, kawan pajak bisa langsung melakukan monitoring. Apakah sudah selesai, apakah diterima atau ditolak. Jadi kawan pajak bisa langsung melihat penyelesaiannya. Iya, benar. Sekaligus dicetak juga langsung ya. Betul. Di dashboard itu nanti bukti PBK-nya bisa dicetak. Jadi di monitoring misalnya pas di monitoringnya. Dan kan ada statusnya ya, di menu monitoringnya. Kalau misalnya statusnya sudah selesai, harusnya nggak bisa dicetak. Betul, ya. Jadi ada warna-warnanya, ada cek. Kalau saya disetujui, nanti di statusnya warnanya hijau. Oh gitu. Kalau ada yang prosesnya ditolak, ada yang warna merah, tulisan ditolak. Kalau yang sedang diproses, warnanya kuning. Iya. Jadi memang sudah disetting sedemikian rupa oleh administrator sistem kita ya. Jadi sekali pandang aja udah aduh ditolak ini kelihatan merah kan, aduh ditolak kenapa lagi ini. Tapi bisa dilihat sebenarnya ya di bukti di surat penolakan kita itu kita selalu sertakan alasan. Betul, iya. Jadi sebenarnya tidak perlu bertanya-tanya lagi, kok ditolak sih? Kenapa ditolak? Ya, Karena kami memang diwajibkan untuk memberikan alasan.
Iya, dari penolakan informasi. baik di penelitian atau di surat penolakan. Betul, iya. Oke, waktu sudah menginjak pukul 14.51, Pak Cecep. Apalagi ini menu yang terakhir nih, terakhir yang ada di IPBK 2.0 ini. Itu menu konfirmasi. Konfirmasi ini untuk mengkonfirmasi apa sih Pak Cecep? Sebenarnya apa ya, tujuannya sih kadang-kadang mungkin wajib pajak butuh kepastian. Ini dokumennya asli atau enggak. Betul, iya. Jadi kadang-kadang nerima dokumen mungkin secara elektronik itu, kadang kan secara elektronik bisa banyak di copy lah, Betul, iya. di data lah gitu kan ya. Iya. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa mengidentifikasi dokumen itu asli atau enggak di menu ini, di menu konfirmasi ini nanti. Jadi validitasnya bisa diuji di sini dengan mengetikkan NPWP dan nomor produk hukumnya. Jadi nanti PPBK yang nomornya berapa diketikkan, kemudian cari. Seharusnya kalau PPBK itu valid, nanti akan muncul data terkait PPBK tersebut. Jadi menu ini mirip-mirip menu di rumah konfirmasi ya. Hanya saja ini diinjekkan langsung di menu IPBK ya, khusus untuk NPWP penerima PBK tadi ya. Iya, betul sekali. Baik, ini sepertinya kita sudah menjelaskan hampir seluruhnya ya Pak Cecep, Seluruhnya, ya. terkait IPBK 2.0 ini. Mudah-mudahan Pak Pajak yang sempat hadir pada siang hari ini dapat menambah wawasan terkait bagaimana sih cara pengajuan PBK melalui kanal online, khususnya IPBK versi 2.0 ini. Ya, dan memperoleh manfaat lah dari bincang-bincang kita sore ini ya Kak Ivan ya, yang sebelumnya masih ragu-ragu atau misalnya nggak tahu, atau misalnya sebelumnya PBK-nya manual dulu, kita sarankan pakai IPBK. IPBK ya. Lebih gampang, lebih murah, karena nggak harus pakai kertas. Kalau misalnya kan di KPT Media ini webnya di seluruh Sumatera Selatan ya. Jadi ada yang dari Lubuk Linggau, harus datang sini misalnya ngantar atau ngirim pos dengan IPBK ya lebih murah. Jadi mudah-mudahan itu bincang-bincang kita pada sore ini bermanfaat. Jadi kawan pajak bisa lebih efektif dan efisien dalam mengajukan permohonan PBK. Selama memang PBK-nya diakomodir oleh IPBK 2.0 ini. Ya, kemungkinan nanti lagi ada 3.0 gitu pastinya ya. Apalagi memang mungkin perlu kami sampaikan juga Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini memang sedang melakukan reformasi perpajakan. Salah satunya ialah pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah memang dengan gencarnya kami melakukan update dan pembaruan aplikasi-aplikasi ini memang tujuannya memang untuk memudahkan wajib pajak. Dan terkait juga dengan tujuan kita dalam pembaruan sistem itu, kaitan kami menghimbau lagi kepada wajib pajak untuk segera melakukan validasi NPWP. Untuk di apa namanya dengan itu Ya, pemadanan ini menjadi NPWP ya teman-teman pajak semuanya ya. Karena memang PMK 112 mengamanatkan per 1 Januari 2024 pemadanannya NPWP harus sudah dilakukan. Jadi jangan menunggu akhir-akhir karena ini sudah November akhir, segera lakukan. Bagi wajib pajak yang belum pemadanan, begitu juga bagi wajib pajak badan, kami himbau juga untuk membetulkan atau merubah data ke data yang sebenarnya. Jadi pada saat nanti sistem sudah berjalan, apalagi kalau misalnya kita sudah full online, misalnya pengiriman surat atau pengiriman surat melalui email, nah itu kalau emailnya nggak benar, atau teleponnya nggak benar, apalagi sampai alamatnya nggak benar, itu nanti akan bermasalah. Jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi yang punya NIK itu pemadanan NIK menjadi NPWP, bagi wajib pajak badan kita himbau untuk melakukan update data. baik, sepertinya kita sudah menginjak di akhir waktu ya. Akhir waktu ya. Waktu yang sudah kita jadwalkan. Tapi ada pertanyaan nggak ya? Ada lagi nggak pertanyaan Pak Yuli?
Ada dari Pak Faisal di Mata Merah ya ini. Ini beneran kan? Apakah atas PBK ini dikenakan biaya? Wah, bagus sekali yang pertanyaannya. Apa kita jawab bersama-sama nih? Satu, dua, tiga. Gratis. Ya, gratis. Tidak ada biaya sepeser pun yang akan dipungut oleh DJP terkait permohonan PBK ini. Iya. Nanti Pak Faisal kalau misalnya ada yang macam-macam ya, atau yang memanfaatkan, wah ini PBK udah selesai, ini ada bayaran, itu bukan dari DJP ya. Nah, karena kita pelayanan kita semuanya gratis ya Pak Ivan ya. Termasuk juga pelayanan yang dilakukan secara online. Baik, untuk kawan pajak yang mungkin baru kebetulan bergabung atau bagaimana terkait user manual IPBK ini, kita sudah share juga di Linktree KPP Madya Palembang atau 5368 ya, nama bekernya sekarang. Jadi di 5368 kami sudah share user manual IPBK 2.0 beserta tutorial video lainnya di menu tutorial. Jadi kami KPP Madya Palembang terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kawan pajak sekalian, sehingga mudah-mudahan kedepannya kawan pajak usahanya semakin maju, penerimaan KPP Madya semakin meningkat. Ya, baik. Akhir kata mungkin kita ambil diri. Saya Ivan, Saya Supratman. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini